Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Anusatul Mas'ula dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial, Prodi Manajemen. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai mata kuliah Ekonomi Manajerial dengan topik biaya atau cost. Apa itu biaya? Proses produksi merupakan kegiatan operasional utama dari industri atau perusahaan manufaktur. Perusahaan akan memperhitungkan adanya biaya produksi saat memulai proses pengolahan dari bahan baku menjadi barang siap pakai atau setengah jadi. Sedangkan biaya produksi sendiri adalah dana atau modal yang harus dikeluarkan oleh suatu perusahaan selama untuk mengolah bahan baku untuk menghasilkan suatu produk yang akan dipasarkan atau dijual. Oleh sebab itu, biaya produksi ini sudah pasti dikeluarkan dalam kegiatan produksi suatu perusahaan. Biaya yang dikeluarkan ini nantinya akan dijadikan sebagai bahan patokan untuk menentukan harga jual. Unsur biaya produksi. Dalam proses produksi di suatu perusahaan, terutama di bidang manufaktur atau pabrik, terdapat 3 unsur biaya produksi yang perlu ditetapkan untuk menjalankan proses produksi itu sendiri. Yang pertama, biaya bahan baku. Biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan atau material yang digunakan untuk memproduksi barang. Pencatatan pembelian bahan baku biasanya akan disesuaikan dengan nominal yang ada dalam faktur. Dokumen transaksi tersebut akan memuat informasi mengenai harga pokok, pembelian beban angkut, serta PPN. Yang kedua yaitu biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung adalah biaya yang dianggarkan dan dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar jasa para karyawan yang berperan dalam memproduksi barang. Proses penentuan gaji karyawan dilakukan dengan memperhitungkan proses produksi. Umumnya, nominal gaji karyawan disesuaikan dengan perannya masing-masing dalam proses produksi. Semakin tinggi tanggung jawab yang diberikan, maka kemungkinan akan semakin tinggi gaji yang dibayarkan. Dan yang terakhir yaitu biaya overhead pabrik. Merupakan biaya yang dikeluarkan di luar biaya bahan baku dan juga pembayaran gaji tenaga kerja. Biaya overhead terdiri dari biaya-biaya pemeliharaan pabrik, mesin-mesin penunjang produksi, dan biaya sewa tempat. Biaya overhead bersifat tidak tetap, bisa juga mengalami pembengkakan biaya. Contoh biaya overhead yang mengikuti volume produksi adalah pembelian perlengkapan pabrik dan pembayaran listrik pabrik. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi biaya produksi. Yang pertama, gaji atau upah. Untuk industri padat karya seperti sektor jasa dan manufaktur pakaian, perubahan kecil dalam sistem upah berdampak besar pada biaya keseluruhan perusahaan. Yang kedua, produktivitas tenaga kerja. Teknologi baru yang meningkatkan hasil produksi memungkinkan perusahaan untuk mengurangi karyawan karena penggunaan teknologi jauh lebih murah dibanding tenaga manusia. Yang ketiga, bahan baku. Tak bisa dipungkiri bahwa kenaikan harga bahan baku akan meningkatkan production cost. Misalnya produk baju, kenaikan harga kain, benang, dan kemasan akan membuat harga produk bertambah. Yang keempat, biaya transportasi. Kenaikan biaya transportasi bukan hanya kenaikan bahan bakar dan minyak, melainkan jarak distribusi. Jarak semakin jauh membutuhkan bahan bakar lebih banyak. Akses transportasi, kondisi jalan, hingga biaya tol. Yang kelima, suku bunga. Jika pengusaha melakukan kredit di bank untuk mengembangkan bisnisnya, ia harus membayar cicilan dan suku bunga per bulannya. Kenaikan suku bunga bisa mempengaruhi biaya pembayaran angsuran. Yang keenam, pajak. Pajak perusahaan serta pajak penghasilan pada karyawan meningkatkan biaya pengeluaran perusahaan, apalagi jika karyawannya lebih banyak dari sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing sangat berpengaruh terhadap biaya produksi.
Jika bahan baku harus diimpor dan nilai tukar sedang melambung, pengusaha harus menggelontorkan kocek lebih dalam lagi. Begitu juga sebaliknya. Jenis-jenis biaya produksi. Yang pertama, biaya tetap atau fixed cost. Biaya yang dikeluarkan tiap bulan harus dikeluarkan oleh perusahaan dengan jumlah yang cenderung tidak mengalami perubahan. Contohnya yaitu biaya sewa gedung serta gaji karyawan. Yang kedua, biaya variabel atau variable cost. Biaya yang dikeluarkan perusahaan yang besarnya bergantung pada jumlah produksi barang yang diinginkan. Biaya variabel ini menjadi salah satu biaya yang dijadikan pertimbangan untuk memberikan harga produk dalam hitungan per unit. Yang ketiga, biaya rata-rata atau average cost. Biaya barang per unit yang berasal dari total biaya produksi kemudian dibagikan dengan jumlah barang yang dihasilkan dari proses produksi. Biaya ini dibutuhkan untuk menentukan persentase keuntungan yang ingin didapatkan. Yang keempat, biaya marginal atau margin cost. Biaya tambahan yang dikeluarkan perusahaan untuk meningkatkan proses produksi. Biaya marginal ini didapatkan dengan cara menambahkan biaya variabel ketika proses produksi. Biaya marginal berfungsi untuk memaksimalkan kegiatan operasional produksi. Dan yang terakhir yaitu biaya total atau total cost, yaitu total dari biaya tetap dan juga biaya variabel yang dikeluarkan selama proses produksi. Biaya total baru dapat diketahui ketika proses produksi sudah menghasilkan barang siap jual. Biaya total bersifat menyeluruh karena mencakup segala pengeluaran perusahaan selama proses produksi. Selanjutnya yaitu manfaat biaya produksi. Yang pertama, menentukan jumlah biaya produksi dengan tepat. Bukti transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran biaya akan dikumpulkan dan dipakai sebagai dasar pencatatan dari terjadinya biaya. Pengumpulan bukti, pencatatan, dan juga penentuan atas biaya produksi yang tepat nantinya akan menghasilkan penetapan biaya produksi yang juga tepat. Yang kedua, mengendalikan biaya dengan tepat. Manfaat biaya produksi nantinya juga sangat membantu manajemen untuk mengadakan pengendalian biaya yang juga tepat. Pengumpulan bukti transaksi, pencatatan, dan juga menentukan biaya produksi yang tepat akan mempermudah manajemen untuk mengawasi dan mengendalikan semua biaya yang keluar dalam sebuah produksi. Yang ketiga, mengambil keputusan jangka pendek. Mengambil keputusan yang berhubungan dengan biaya produksi meliputi pembelian bahan baku, alat produksi, dan juga menentukan harga jual, serta untuk menentukan keuntungan nantinya juga bisa diraih dari sebuah perusahaan. Yang keempat, menentukan harga jual produk. Sebuah perusahaan yang memproses produksinya untuk memenuhi persediaan di gudang nantinya akan dihitung untuk jangka waktu yang sudah ditentukan agar dapat memberikan biaya produksi untuk setiap satuan produk yang termasuk salah satu manfaat dari etika bisnis. Dalam menetapkan harga jual produk ini, biaya produksi per unit adalah informasi yang dipertimbangkan selain beberapa informasi biaya lain. Dan yang terakhir yaitu menghitung laba rugi. Biaya produksi juga berguna untuk menghitung laba atau rugi dalam periode tertentu, untuk melihat apakah sebuah kegiatan produksi dan juga pemasaran dalam periode tertentu sudah bisa memberi hasil laba bruto atau menyebabkan kerugian bruto. Untuk tujuan ini, maka manajemen harus melakukan pencatatan biaya produksi untuk setiap periodenya, yang nantinya akan digunakan kembali untuk menentukan biaya produksi di produk jadi yang belum laku terjual di tanggal neraca. Contoh biaya produksi. Biaya produksi diperhitungkan selama proses pengolahan produk dalam suatu bisnis pada perusahaan manufaktur. Salah satu contoh adalah pada perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang makanan, di mana hasil outputnya adalah mie. Dalam hal ini, perusahaan memproduksi mie kuning yang siap masak dengan output barang jadi sebesar 4.000 pack selama 1 bulan. Berikut adalah rincian biaya produksi mie kuning tersebut selama 1 bulan. Yang pertama, biaya pembelian bahan baku sebesar 11 juta. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung sebesar 3.500.000 rupiah. Yang ketiga, biaya upah satpam pabrik 2 juta rupiah hanya selama proses produksi. Dan yang keempat, biaya sewa pabrik sebesar 1.500.000 rupiah.
total biaya produksi yang dikeluarkan untuk menghasilkan 4.000 pak mie kuning adalah 18 juta rupiah. Dari total pengeluaran tersebut dapat ditentukan biaya produksi per unit dengan cara membagi total biayanya ke total jumlah produk. Perhitungannya adalah 18 juta rupiah dibagi 4.000 pak produk, yaitu sama dengan 4.500 rupiah. Selanjutnya, perusahaan bisa menetapkan harga jual dengan cara memperhitungkan biaya produksi per unit, ditambah dengan presentase keuntungan. Pada produk mie kuning ini, presentase keuntungan yang digunakan adalah 40% dari biaya produksi. Jadi, perhitungan harga jual per unitnya adalah Rp4.500 ditambah 40% dikali Rp4.500 sama dengan Rp6.300. Perusahaan akan dapat menentukan harga jual dengan lebih tepat dengan mengetahui total biaya produksinya. Di samping itu, informasi biaya ini juga berguna bagi perusahaan untuk meminimalisir potensi resiko selama proses produksi berlangsung. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.